Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulainis Azza dengan NPM 2435140007 kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perbandingan 5 metode SDLC yaitu Software Development Life Cycle. Oke, untuk overview 5 metode SDLC ini ada di metode waterfall, tipenya linear, fleksibilitasnya rendah, testingnya di akhir, cocok untuk kebutuhan tetap dan jelas. Yang kedua ada agile, tipenya interaktif dan incremental, fleksibilitas tinggi, testingnya step sprint, proyeknya dinamis dan startup. Metode yang ketiga ada spiral, tipenya kombinasi plus rig match, fleksibilitasnya sedang, testingnya per siklus, cocok untuk proyek besar dan beresiko. Yang keempat ada incremental, tipenya bertahap dan modular, fleksibilitasnya sedang, testingnya per increment. Cocok untuk sistem enterprise delivery bertahap. Yang terakhir ada RID, tipenya cepat, user driven, fleksibilitasnya tinggi, testingnya setiap siklus konstruksi, cocok untuk delivery cepat atau pengguna aktif. Oke, di sini kita akan jelaskan waterfall model. Ringkasannya itu model klasik dan linear. Setiap fase harus selesai sebelum fase berikut dimulai. Untuk kelebihannya yaitu strukturnya jelas dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya mudah dipahami dan dikelola. Cocok untuk proyek dan dengan kebutuhan tetap dan timelinenya dan anggaran lebih mudah diprediksi. Untuk kekurangannya tidak berfleksibilitas terhadap perubahan. Testingnya dilakukan di akhir, resikonya sangat tinggi. Produknya hanya terlihat di akhir siklus dan tidak cocok untuk proyek kompleks. Untuk fasenya ada recommend, design, implementation, testing, development, dan maintenance. Paling cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan tidak berubah-ubah seperti contoh sistem pemerintahan ERP. Untuk penjelasan detailnya, konsepnya dasarnya itu model waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak tertua dan paling sederhana disebut waterfall. Artinya karena alur pengerjaan mengalir ke bawah secara berurutan seperti air yang tidak bisa mengalir ke atas. Untuk cara kerjanya, setiap tahap harus diselesaikan 100% sebelum tahap berikut dimulai. Jika ada perubahan di tengah jalan, tim harus kembali mengulang ke tahap awal yang membuat sangat mahal biayanya. Model ini sangat bergantung pada dokumentasi yang lengkap dan detail di setiap fase. Contoh penggunaan nyata adalah sistem informasi akademik kampus, software kasir toko, sistem pengajian perusahaan di mana semua kebutuhan sudah diketahui sejak awal dan tidak akan banyak berubah. Yang kedua ada Angel Model, ringkasan, yaitu model interaktif dan incremental yang fleksibilitas berfokus pada collaboration dan respon perubahan cepat. Kelebihannya sangat fleksibel terhadap perubahan kebutuhannya, feedback cepat dari kalian di setiap sprint, risiko lebih rendah karena interaksi pendek, tim lebih kolaboratif dan produktif. Kekurangannya adalah sulit memprediksi biaya dan waktu total, membutuhkan keterlibatan klien yang aktif, dokumentasi sering kurang lengkap, dan sulit digunakan untuk tim besar. Fasenya ada plan, design, develop, test, deploy, dan review sprint. Paling cocok untuk startup, proyek dinamis, kebutuhan yang sering berubah-ubah, contoh seperti aplikasi mobile dan SaaS. Untuk penjelasan detailnya, yaitu Agile adalah filosofi pengembangan perangkat lunak modern yang lahir dari Agile Manifesto pada tahun 2001. Berbeda dengan Waterfall, Agile membagi proyek menjadi interaksi pendek disebut dengan sprint, biasanya 1-4 minggu. Di mana di setiap sprint tim menghasilkan fitur yang bisa langsung diuji dan ditunjukkan ke klien. Untuk cara kerjanya pula, Agile bukan hanya metode tetapi juga mindset, mengutamakan individu dan interaksi perangkat lunak yang berjalan kolaborasi dengan klien dan respon terhadap perubahan. Framework populer Agile antara lain Scrum, Kanban, XP, Extreme Programming. Untuk contoh penggunaan nyata, contohnya yaitu pengembangan aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, aplikasi mobile banking, platform media sosial di mana fitur terus berkembang berdasarkan feedback pengguna. Untuk spiral mode, yaitu menggabungkan elemen waterfall dan prototyping dengan penekanan kuat pada manajemen risiko. Kelebihannya adalah manajemen risiko sangat baik, terstruktur dan fleksibilitas dan dapat diadaptasi per siklus,
Cocok untuk proyek besar dan kompleks, evaluasi berkelanjutan di setiap siklus. Untuk kekurangannya pula, biayanya tinggi karena analisis risikonya intensif, membutuhkan keahlian manajemen risiko, bisa sangat kompleks dan sulit dikelola, tidak cocok untuk proyek kecil. Fasenya ada planning, risk analysis, engineering, dan evaluation per siklus. Paling cocok untuk proyek besar, beresiko tinggi, anggaran besar. Contohnya adalah sistem pertahanan aerospace. Untuk penjelasan detailnya, yaitu model spiral dikembangkan oleh Barry Boyham. Pada tahun 1986, model ini dirancang khusus untuk proyek skala besar dengan tingkat risiko yang tinggi. Dinamai spiral karena proses pengembangan yang membentuk spiral. Di setiap putaran mewakili satu siklus mengembangkan semakin besar dan matang. Cara kerjanya, yaitu setiap siklus spiral memiliki 4 kuadran, yaitu ada planning menunjukkan tujuan alternatif, risk analysis yaitu mengidentifikasi dan mengambil risiko. Yang ketiga, engineer, pengembang dan pengujian, dan evaluasi hasil dari stakeholder. Proses ini terus berulang sampai produk siap. Contoh di penggunaan nyatanya ada sistem di navigasi pesawat, sistem manajemen rumah sakit skala besar, dan software militer, di mana kegagalan sistem dapat berdampak sangat besar dan analisis risiko sangat penting. Yang keempat, ada incremental model, yaitu perangkat lunak dibangun dengan dikirimkan secara bertahap dalam modul-modul kecil increment yang harus bertambah. Kelebihannya itu produk fungsional tersedia lebih cepat per increment, risiko lebih rendah karena pengujian per modul, mudah mengakomodasi perubahan antar increment, cocok untuk tim besar yang bekerja paralel. Kekurangannya itu membutuhkan perencanaan arsitektur yang matang di awal. Interaksi antar increment bisa menimbulkan masalah, biaya total bisa lebih tinggi dari waterfall, sulit mendefinisi increment jika kebutuhan tidak jelas. Fasenya yaitu requirement, design, increment 1, increment 2, increment n, dan final release. Paling cocok untuk proyek yang besar butuh delivery bertahap, contoh seperti ERP dan sistem enterprise dan OS. Untuk penjelasan detailnya, yaitu model increment adalah pendekatan di mana sistem dikembangkan dan diserahkan secara bertahap. Setiap tahap menghasilkan fungsi fungsional yang lebih lengkap dari sistem. Increment pertama kali biasanya mencakup fitur inti, lalu increment berikut menambah fitur-fitur tambahan. Untuk cara kerjanya pula menggabungkan keunggulan waterfall dan agile. Di setiap increment melewati siklus lengkap seperti analisis, desain, coding, dan testing. Penggunaan sudah bisa menggunakan bagian sistem yang sudah jadi sambil menunggu fitur berikut yang akan dikembangkan oleh sistemnya sendiri. Contoh penggunaan nyata. Untuk sistem fiturnya akan dikembangkan oleh penggunanya. Untuk contoh penggunaan nyatanya itu sistem ERP perusahaan besar, modul keuangan dulu, lalu HR, dan lalu inventory. Pengembangan browser web dan sistem operasi, di mana fitur inti perlu segera digunakan sambil fitur lain masih dikembangkan. Nah, yang terakhir sini ada RAD model. Ringkasannya itu Rapid Application Development, mengembangkan cepat dengan fokus pada prototype interaktif dan keterlibatan pengguna intensif. Kelebihannya ada pengembangan sangat cepat 60-90 hari, pengguna terlibat aktif sehingga kepuasan tinggi, memanfaatkan komponen reusable dan hemat waktu, dan yang terakhir ada mudah menyesuaikan perubahan selama konstruksi. Kekurangannya itu membutuhkan komitmen penuh dari pengguna dan manajemen, tidak cocok untuk sistem skala sangat besar, yaitu selanjutnya kualitas bisa menurun jika terlalu mengejar kecepatan. Yang terakhir membutuhkan developer dan tools yang terampil dan mahal. Untuk fasenya ada requirement planning, user design, dan construction dan cut over yang terakhir. Paling cocok untuk proyek skala menengah, butuh delivery cepat, pengguna aktif terlibat. Contohnya seperti sistem internal perusahaan. Untuk penjelasan detailnya yaitu dikembangkan oleh James Martin pada 1991. Model ini dirancang untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi dalam bentuk waktu yang sangat singkat, biasanya sampai 60-90 hari. RAD mengandalkan penggunaan tools case, komponen yang dapat digunakan ulang, reusable, dan workshop inisiatif bersama pengguna. Cara kerjanya RAD memiliki fase utama yaitu requirement planning, mendefinisikan tujuan dan kebutuhan. Yang kedua ada user design, pengguna berinteraksi langsung membangun model sistem melalui workshop. Yang ketiga ada construction, pengembangan dan penggunaan membangun dan memperbaiki sistem bersama menggunakan tools RAD.
Yang keempat, code over, pengujian akhir pelatihan pengguna developer kunci. RAD ada ke time boxing, setiap fase dibatasi waktu. Untuk contoh penggunaannya itu ada di sistem informasi manajemen internal perusahaan, aplikasi laporan keuangan, portal internal perusahaan, di mana kecepatan device sangat penting. Penggunaannya aktif terlibat dalam proses pengembangannya. Untuk kesimpulannya, kapan menggunakan metode ini? Sudah tentu untuk waterfall, yaitu kebutuhan sudah pasti dan tidak akan berubah-ubah. Contohnya seperti sistem pemerintahan tadi. Untuk agile, tim kecil yang kebutuhan sering berubah-ubah untuk feedback yang cepat. Spiral proyek yang besar dengan risiko yang tinggi dan anggaran yang sangat besar. Increment proyek yang besar yang butuh delivery bertahap. Dan yang terakhir RAD, butuh delivery yang cepat, penggunaan aktif yang terlibat. Oke, setelah penjelasan yang singkat tadi, terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf dari saya jika masih ada informasi yang masih kurang jelas atau yang ada yang salah. Itu salahnya dari saya, yang benar hanya dari Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.